Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar Al-Kubro terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah Hijriah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan besar pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan dari kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Kedua, Perang Kandak. Perang Kandak dikenal juga sebagai Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali tersebut, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim. Selama 2 minggu, mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyerang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Ketiga, penaklukan kota Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah disebut juga dengan Fatu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah Hijriah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah yang awalnya penuh kesyirikan dan kezoliman menjadi kota bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Fatu Mekah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Mekah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Mekah, berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau, bersama keluarganya. Ada pula sepupu Nabi Ibnul Haris dan Abdullah bin Umayyah yang dulu permusuhannya sangat keras terhadap Nabi. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi SAW melalui dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu Nabi membaca firman Tuhan yang artinya, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fat ayat 1. Keempat, Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada 3 September 1260 antara orang-orang Muslim Mamluk atau Turki dengan bangsa Samanis Mongol. Ini adalah perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya, termasuk dataran Cina. Hal ini berawal dari ambisi Jongke Khan
cucu Genghis Khan, untuk menaklukkan Mamluk Mesir. Kutus, pemimpin Mesir, merasa ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan yang lebih kecil. Wafatnya Mongke Khan di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman, sehingga pasukan yang tersisa berkurang separuhnya. Akhirnya, pasukan Kutus pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala-nyala. Kelima, Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun pada 26 Ramadan, Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah Perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya Perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Uqaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Dumah. Uqaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Uqaidir akhirnya kalah dan ditawan. Itulah beberapa sejarah singkat peperangan yang dimenangkan kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW yang tidak akan pernah terlupakan oleh umat manusia manapun.